Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa salli wa sallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Amma ba'du. Fahyakumullah jami'an ayyuhal ikhwah. Alhamdulillah, pada hari dan kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang usul fikih menggunakan buku Husul Masarat bi Bayani Muhimmatil Masail Waraqat karya Syekh Dr. Labib Hafidhahullah Ta'ala. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-qiyas. Nah, ini mungkin di antara kita banyak yang sudah atau pernah mendengar kata qiyas, karena qiyas adalah salah satu dalil yang disepakati oleh para ulama atau sumber dalil yang menjadi salah satu sumber dalil yang empat, yaitu Al-Quran yang pertama, kemudian Sunnah yang kedua, yang ketiga adalah ijma', yang ketiga adalah qiyas. Dan ini adalah qiyas ini semua madhab menggunakan sebagai dalil. Dalam pelajaran ini kita akan terlebih dahulu membaca matan dari matan al-waraqat. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, musannif al-imam al-Juwaini rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan mengatakan, wa amma al-qiyasu fahuwa raddul far'i ila al-asli bi'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Qiyas adalah yaitu mengembalikan yang menjadi cabang atau menjadi cabang, maksudnya sesuatu yang ingin dihubungkan dengan asal, ini masalah pokok, bi'illatin, karena ada illah, ada penyebab, tajma'uhuma fil hukmi, yang menyatukan antara hukum asal, antara pokok pembahasan tadi dengan sesuatu yang ingin disamakan atau dihubungkan dengan pokok pembahasan tersebut atau permasalahan tersebut. Wa huwa yanqasimu ila salasati aqsam. Qiyas ini terbagi tiga. Ila qiyas illatin, ada namanya qiyas illah, yang pertama. Yang kedua qiyas dalalah, ada namanya qiyas dalalah. Kemudian yang ketiga ada namanya qiyas syubah. Qiyas syubah. Fa qiyasul illah, qiyas illah adalah makanatul illatu fihi mujibatan lil hukmi. Yang dimaksud dengan qiyas illah adalah apabila illahnya itu mewajibkan hukum, maksudnya hukumnya pasti gitu. Seperti misalnya contohnya wala tanharhuma wala taqul lahuma uff. Jangan kalian katakan kepada kedua orang tua itu adalah uff. Mengatakan saja tidak boleh kepada kedua orang tua. Nah, kita kiaskan dengan pukul, memukul atau mencaci, lebih parah lagi dari mengatakan Ini namanya qiyas. Jadi yang ada dalam dalil itu tidak boleh mengatakan larangan mengatakan Nah, apa hukumnya memukul orang tua atau mengejek orang tua? Ini lebih parah lagi. Namun itu tidak ada dalilnya. Dalilnya dari mana? Dikiaskan dari mengatakan tadi, seperti itu. Dan itu hukumnya wajib, maksudnya bukan wajib secara ini. Berarti hukumnya pasti gitu. Hukumnya pasti. Apakah itu haram, apakah wajib, apakah sunnah, pasti. Model seperti ini. Namanya qiyas illah. Kemudian qiyas dalalah. Qiyas dalalah ini adalah al-istidlalu bi ahadin nadhiraini 'ala al-akhar wa huwa an takuna al-illatu dallatan 'ala al-hukmi wa la takunu mujibatan lil hukmi. Qiyas dalalah adalah pendalilan dari salah seorang
ulama, mereka misalnya ada 2 orang ulama, mereka tuh beda pendapat tentang pengkiasan salah satu masalah ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ini kan beda pendapat. Nah, jadi kias ini itu menunjukkan kias, namun tidak tidak memastikan hukumnya. Jadi tidak pasti apakah ini hukumnya boleh atau tidak. Karena ada 2 pendapat, beda pendapat gitu. Tetapi kalau misalnya kias illah tadi, itu pasti hukumnya. Apakah itu wajib, apakah itu sunnah, apakah itu makruh atau haram, jelas, pasti. Namun kalau kias dalalah cuma menunjukkan bahwa ini adalah kias dari sini, namun tidak pasti apakah ini hukumnya haram atau boleh atau sunnah, seperti itu. Kemudian wa qiyasus syubah. Kemudian terakhir ada nama qiyas syubah, wa huwal far'u al-mutaraddid baina aslaini, yaitu salah far'u, masalah cabang yang ingin dikiaskan itu memiliki dua hukum asal, 2 sumber, 2 asli, 2 asalnya. Satu ulama mengatakan hal ini dikiaskan dari ini. Kemudian satu lagi mengatakan ini dikiaskan dengan ini. Seperti itu. Contoh misalnya, seorang hamba apakah dikiaskan ketika ingin seorang budak ketika dibunuh, apakah dia dikiaskan dengan manusia karena dia adalah manusia, atau dikiaskan dengan hewan karena dia dijual belikan juga. Budak itu dijual belikan. Nah, di sini ini namanya qiyas syubah, yaitu ada kemiripan dengan manusia, ada di satu sisi memiliki persamaan dengan manusia, di satu sisi memiliki persamaan dengan hewan gitu, karena dijual belikan atau barang. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci lagi. Fayulhaqu bi aktsarihi masyubahan bihi. Maka kalau model seperti ini maka dikiaskan dengan yang paling banyak kemiripannya. Apakah budak ini punya banyak kemiripan dengan manusia atau justru punya banyak persamaan dengan hewan gitu. Wala yusaru ilaihi ma'a imkani ma qablahu. Dan tidak dijadikan dengan sebelumnya. Maksudnya tidak dijadikan sama seperti sebelumnya. Kemudian wa min syartil far'i, adapun yang termasuk dari syarat far'u menjadi hukum yang dikiaskan, sesuatu yang dikiaskan, an yakuna munasiban lil asli, yaitu sesuai dengan aslinya atau yang ingin dijadikan sebagai kiasan, landasan kiasannya. Wa min syartil asli, kemudian syarat untuk menjadi asal atau yang menjadi kiasan itu adalah an yakuna sabitan bidalilin muttafaqun alaihi bainal khasmaini, yaitu memiliki dalil yang disepakati oleh ulama, maksudnya dalil hukum asal ini adalah ini misalnya, dan para ulama sepakat gitu, tidak terjadi perbedaan gitu. Kemudian min syartil illah, syarat illah adalah an tattarid fi ma'lulatiha fala tantafid lafdhan wala ma'nan. Jadi illah itu harus stabil dalam artian tidak berubah-ubah maknanya atau tidak berubah-ubah gitu. Seperti illah ketika misalnya kita mengambil contoh, hukum mengatakan kepada orang tua itu haram karena ilahnya adalah menyakiti, kemudian bersenda gurau atau misalnya mencela atau mengejek orang tua adalah juga haram karena itu adalah bentuknya menyakiti orang tua. Jadi ini sudah stabil, bentuknya menyakiti, ilahnya adalah menyakiti.
Jadi kalau seandainya misalnya ada orang mengatakan ilahnya tidak stabil, ini ada orang tua itu tidak mempermasalahkan gitu. Itu tidak. Nah, ini namanya contoh yang tidak stabil. Nah, kalau seandainya seperti ini adalah contoh yang tidak stabil, tapi itu tidak terjadi. Mungkin kita ambil contoh lain, misalnya ada sesuatu yang dikiaskan, contohnya khomar, itu dikiaskan dengan buah-buahan yang memabukkan, yang dijadikan khomar, itu kiasannya adalah hukum asalnya karena yang ada dalil khomar itu adalah kurma yang dijadikan sebagai khomar kemudian memabukkan. Nah, kemudian ketika yang memabukkan ini berubah-ubah, kadang memabukkan, kadang tidak, itu namanya bukan illah. Seperti itu. Itu namanya bukan illah. Jadi illah itu harus selamanya, kalau misalnya dia memang benar-benar memabukkan, ya harus selamanya memabukkan gitu. Jadi illah itu harus tetap stabil, tidak berubah-ubah. Wa min syartil hukmi, kemudian syarat sebagai hukum itu adalah an yakuna misla illah fin nafi wal isbat. Hukum itu harus ada ketika ada illah dan tidak ada ketika tidak ada illah. Seperti misalnya, kenapa dikatakan buah-buahan yang lain itu bisa haram ketika dia memabukkan? Namun ketika tidak memabukkan maka dia tidak haram. Nah, hukum itu tergantung ilahnya. Kalau dia mengharamkan, kalau dia memabukkan maka haram, kalau tidak memabukkan maka tidak haram. Ai fil wujudi wal alam. Ai fil wujudi wal adam, yaitu adanya illah dan tidak adanya illah, maka hukumnya tidak haram. Fi'illah yal jalibah lil hukmi. Illah itu adalah yang menarik hukum. Yaitu kalau misalnya hukum makan buah itu adalah halal. Kemudian ketika buah itu diubah jadi jadi jus yang memabukkan, misalnya dimalamkan atau dibiarkan sampai menjadi khamar, maka ilahnya memabukkan. Akhirnya apa? Ilah inilah menarik hukumnya yang awalnya boleh menjadi tidak boleh, menjadi haram. Seperti itu. Kemudian syarah penjelasannya, dzakara al-musannif rahimallahu taala fi hadzal mabhas ma yata'allaqu bil qiyas wa fihi thalathu masail. Imam Juwaini rahimallahu taala menyebutkan dalam matannya Al-Waraqat itu ada tentang qiyas, dan di dalam masalah ini ada 3 pembahasan penting. Al-ula, yang pertama, ta'riful qiyas. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan qiyas. Al-qiyasu lughatan at-taqdiru wal musawah. Qiyas adalah mengukur dan menyamakan. Mengukur dan menyamakan. Jadi ini dikias, misalnya satu ukuran ini dikiaskan dengan ukuran ini. Misalnya kita anggap ini adalah misalnya hukum minum khamar adalah haram. Jadi ketika ada buah yang lain dijadikan yang bisa memabukkan, maka juga haram, disamakan dengan khamar tadi, seperti itu. Wastilahan, adapun hukmi, yaitu raddul far'i, mengembalikan sesuatu yang dikiaskan. Al-far'u, cabang yang dikias, maksudnya sesuatu yang dikiaskan. Ilal asli, kepada yang dikiaskan. Kepada contohnya misalnya mengatakan kepada orang itu adalah asalnya karena ada dalilnya. Kemudian memukul adalah yang dikiaskan, itu namanya far'. Li'illatin tajma'uhuma fil hukmi, karena ada illah yang menyatukan mereka pada hukum. Misalnya, wala taqul lahuma uff filma ar-rakid. Hukumnya makruh
Karena ada hadis yang melarang tentang kencing di air yang rakit, di air yang tidak mengalir. Itu hukumnya makruh, dilarang. Jadi yang ada dalam hadis itu adalah ini, al-asli. Larangan buang air kecil di air yang tidak mengalir. Dan ini tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya. Maka ini namanya al-fara', yang dikiaskan. Ilahnya apa? Kenapa ini dilarang? Karena ditanjis. Nah, karena ini membuat najis. Demikian juga ini juga sama. Buang air besar di air yang tidak mengalir juga bisa menajiskan air tersebut, menjadikan air tersebut menjadi najis. Qiyas itu adalah sebagai hujjah berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki hati atau yang orang berfikir. Wal i'tibar adalah al-intiqal min syai'in ila syai'. I'tibar itu adalah perpindahan dari sesuatu ke sesuatu yang lain, atau perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa dzalika mutahaqqiqun fil qiyas, dan itu ada dalam qiyas. Fa huwa naqlu hukmil asli ila al-far'i. Yaitu kalau qiyas itu adalah pemindahan hukum dari hukum asal tadi. Misalnya ini haram. Hukum yang asalnya mengatakan kepada orang tidak boleh, haram. Kemudian hukumnya juga dipindahkan ketika ada orang memukul orang tuanya, haram. Li subutul illah fihi, karena ada ilah yang sama. Kalian jika seandainya misalnya dia itu menggauli orang lain bukan istrinya, apakah dia mendapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Demikian juga apabila dia meletakkannya, maksudnya menggauli istrinya dengan halal, maka dia akan mendapat pahala. Rawahu Muslim. Fahadal hadis fihi dalilun ala sihhatil qiyas. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa qiyas itu benar adanya. Karena qiyasnya adalah ketika seseorang melakukan menggauli istrinya dapat pahala, kemudian sebaliknya ketika dia menggauli misalnya orang lain bukan istrinya yang bukan halal baginya, itu adalah mendapat dosa. Seperti itu. Kiasnya adalah kayak seperti itu. Jadi ketika dikatakan ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun, apakah seorang mendatangi istrinya, menggauli istrinya, apakah dia akan dapat pahala? Kemudian Nabi tidak langsung menjawab dapat pahala atau tidak. Kemudian mengkiaskan sebaliknya, menjawab dengan sebaliknya. Apa pendapat kalian kalau seandainya dia melakukan itu pada yang haram, maksudnya bukan pada istrinya? Apakah dia mendapat dosa? Apakah dia mendapat dosa? Seperti itu. Ini adalah poin penting dari qiyas itu. Wa qad istamala sahabah radhiyallahu anhum al-qiyas. 4. Al-aslu wa huwa al-mansusu ala hukmihi. Al-aslu di sini maksudnya adalah yang ada nasnya tentang hukumnya. Misalnya larangan mengatakan kepada orang tua, larangan buang air kecil di air yang tidak mengalir. Wal far'u wa huwa al-muradu isbatu hukmihi bil qiyas. Adapun far'u tidak ada dalilnya, namun ditetapkan hukumnya itu dengan cara qiyas tadi, mengqiyaskan dengan aslinya. Kemudian al-illah. Al-illah adalah wahyul wasfu al-mushtarak bainal asli wal far'i. Illah ini adalah sesuatu atau sifat yang
memiliki persamaan antara asli dengan far'unya. Antara asli dengan far'unya. Filah itu adalah sifat yang ada pada asli, kayak misalnya mengatakan itu yang ada pada itu adalah menyakiti hati orang tua. Demikian juga memukul, lebih lagi gitu. Sama-sama menyakiti, itulah namanya illah. Wal hukmu, adapun hukum, huwal hukmu syar'i ats-tsabit fil asli. Hukum di sini adalah hukum yang terdapat dalam aslinya, yaitu hukum asli yang ada pada asli adalah mengatakan kepada orang tua adalah haram karena dilarang. Kemudian demikian juga hukum itu akan dipindahkan kepada kiasannya, yaitu memukul, maka haram juga. Seperti kal wujubi awin nadib aw ila akhir. Jadi kalau misalnya contohnya itu tadi memukul, mengatakan itu haram, apalagi memukul orang tua. Kemudian fil misal sabiq al-aslu huwa karahatul bauli fil ma'i rakid li thubutuhi fin nassi. Kalau misalnya contoh dalam buku adalah hukum asalnya adalah makruh hukumnya buang air kecil di air yang tidak mengalir. Li thubutuhi fin nass, karena ini ada hadisnya. La yabulanna ahadakum fil ma'i rakid wa huwa yaqtasil. Janganlah salah seorang kalian buang air kecil di air yang tidak mengalir. Wal far'u huwa taghawwud fih. Kemudian far'unya adalah taghawwud, buang air besar. Hukumnya juga makruh dikiaskan dari buang air kecil tadi. Ilahnya apa? Sama-sama menajis. Sama-sama menjadikan najis air tersebut. Wal illah hiya tanjis wal hukmu wal karaha. Hukumnya adalah karaha, makruh. Makruh di sini bisa bermakna karahatut tanzih wa karahatut tahrim. Jadi ketika dikatakan karaha itu adalah larangan. Jadi biasanya karaha itu diambil dari kata larang. Poin yang ketiga yang ada dalam masalah pembahasan ini adalah syurutul arkan. Syarat-syarat dari rukun tersebut, rukun illah ini, rukun qiyas. Dzakara al-musannif rahimahullah taala syurutan lil arkanis sabiqah. Musannif rahimahullah taala menyebutkan syarat-syarat dari rukun yang ada pada qiyas. Fasyartul asli, syarat asli adalah an yakuna tsabitan bidalil yattafiqu alaihi al-faqihani al-mutakhasimani. Syarat asli adalah yaitu sabit bidalil, yaitu ada dengan dalil. Yattafiqu alaihi al-faqihani al-mutaqasiman, yang disepakati oleh dua ulama yang biasanya mereka berselisih pendapat. Fa idza lam yakun al-asl muttafiqan alaihi bainal faqihaini fala qiyas. Jadi kalau seandainya ada hukum asal, misalnya hukumnya itu terjadi perbedaan pendapat antara dua ulama, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai qiyas, sebagai sumber hukum qiyas. Falau qala Syafi'un li Malik, seandainya Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Malik, yujzi'u al-mashu ala ba'di ala al-khuf qiyasan ala masri ba'd ras. Imam Syafi'i misalnya mengatakan, ketika kita ingin mengusap khuf itu sepatu yang melebihi mata kaki, ketika kita ingin berwudu, boleh atau cukup itu hanya mengusap sebagian saja, tidak semua atas khuf itu. Jadi kalau masalah khuf ini, di dalam masalah khuf itu, misalnya ini anggaplah khuf, ini wajib. Tapi menurut Imam Syafi'i, sebagian itu cukup. Nah, artinya apa? Kalau kasusnya seperti ini, tidak bisa khuf itu dikiaskan dengan mengusap kepala. Karena terjadi dua pendapat. Hukmu lam yasihhat ta'dil biha. Fala yasihu an yakuna al-qatlu huwa illatul qisas. Lianna qatl khata' la qisasa fihi. Misalnya
Contohnya adalah ada orang mengatakan bahwa kisos itu ilahnya, kisos adalah ilahnya adalah pembunuhan itu adalah ilahnya adalah kisos. Pembunuhan al-qat adalah ilahnya al-qisas. Jadi ketika ada mengatakan setiap pembunuhan harus dikisas, ilahnya kisas. Namun ada pembunuhan namanya qatlul khata. Qatlul khata. Laisa fihi qisas. Jadi yang dikisas itu hanya pembunuhan sengaja. Kalau pembunuhan yang tidak sengaja, maka tidak dikisas. Jadi tidak bisa dikatakan pembunuhan itu ilahnya adalah kisas. Pembunuhan itu adalah illatul qisas. Pembunuhan itu adalah sebagai ilah dari kisas. Jadi terbalik. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kisas itu adalah ilahnya pembunuhan. Kisas ilahnya adalah al-qatl. Jadi setiap yang dikisas itu karena membunuh. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena ada kejadian pembunuhan, misalnya pembunuhan tidak sengaja, itu tidak bisa dikisas. Berarti tidak semua pembunuhan harus dikisas. Berarti kisas itu bukan ilah dari pembunuhan. Kemudian wasyartul hukmi, syarat hukum adalah an yakuna tabi'an lil illati wujudan wa adaman. Hukum itu syaratnya adalah mengikuti ilah ketika ilah itu ada dan tidak ada. Kalau ada ilahnya berarti ada hukumnya, kalau tidak ada maka tidak ada hukumnya. Seperti misalnya kalau misalnya ada buah yang difermentasi kemudian tidak memabukkan, maka tidak haram. Kalau memabukkan maka haram hukumnya. Jadi tergantung ilahnya. Famata wujidal iskaru wujidat tahrim. Wa mata intafal iskaru intafa tahrim. Kapan memabukkannya ada, maka ada hukum haramnya. Kapan ketika tidak ada, tidak memabukkan, maka tidak haram hukumnya. Wa hadha qaribun min syartil illah wa hunaka syurutun ukhra fil mutawwalat. Ini dekat dengan syarat illah dan sebenarnya ada lagi syarat-syarat yang lain yang terdapat di buku-buku yang besar, maksudnya buku-buku yang lebih tinggi pembahasannya. Jadi untuk lebih pahamnya biar kita ringkas. Al-qiyasu, qiyas adalah definisinya raddul far'i ila al-asli li'illatin. Ila al-asli li'illatin tajma'uhuma fil hukmi. Arkanuhu, rukunnya ada 4. Yang pertama namanya al-asl. Kemudian yang kedua al-far'. Yang ketiga al-illah. Yang keempat al-hukum.
syarat illah ini, syarat aslinya adalah thabitun bin nas. Syaratnya harus terdapat dalam nas. Ada dalilnya. Thabitun bin nas. Yattafiqu ala ya. Yattafiqu alaihi al-fakihan. Fakihani al-mutakhasiman. Al-mutanazi'an. Al-mutanazi'an. Jadi harus terjadi kesepakatan dalam penetapan hukum ini. Al-far'u syaratnya adalah munasibah. Al-illah munasibah. Kemudian illah syaratnya adalah muttaridah. Stabil. Kemudian hukum tabi'an li illah. Illati wujudan wa adaman. Kemudian anwa'ul qiyas. Ya, anwa'ul qiyas. ثم عرف المصنف رحمه الله تعالى على العلة بأنها الجالبة للحكم أي المعرفة لوجود الحكم. Kemudian penulis mendefinisikan illah adalah yang jalibah, yang menarik hukum. Ay al-mu'arrifah liwujudil hukum, yang memberitahu bahwa hukumnya ada. Itu adalah fungsi dari illah. Kemudian kita akan membahas poin yang keempat dari pembahasan ini. Ar-rabi'ah anwa'ul qiyas, jenis-jenis qiyas. Dzakara al-musannif rahimallahu ta'ala anal qiyas adalah satu anwa', bahwa qiyas itu memiliki 3 jenis. Al-awwal qiyasul illah, yang pertama namanya qiyas illah, wa huwa ma kanat illatu mujibatan lil hukmi, yaitu di mana illah itu memastikan hukum, ay muqtadiyatan lahu, yaitu menjadikannya pasti. Wa huwa an yakuna al-far'u misl asli fil hukmi aw awla min, yaitu far'unnya itu seperti persis dengan aslinya. Seperti tadi khomar dengan nabit itu persis seperti nabit itu persis seperti aslinya, itu khomar, karena sama-sama memabukkan, hukumnya jadi haram. Atau aula minhu, atau lebih parah, lebih tinggi derajat yang dikiaskan itu. Seperti misalnya memukul itu lebih parah daripada mengatakan aslinya adalah kemudian far'unnya adalah memukul. Itu lebih parah daripada fa tahrimut ta'fif fi qoulihi ta'ala fala taqul lahumā uffin awla min tahrimud darb was-sab lahumā. Mengatakan itu atau fatahrim, pengharaman mengatakan kepada kedua orang tua, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah, fala taqul lahumā uffin, jangan katakan kepada orang tuamu itu Kemudian dikiaskan dengan memukul dan mengejek, itu lebih aula, lebih parah lagi daripada mengatakan It la yumkin an yuhramat ta'fif wa yubahan, karena tidak mungkin mengatakan itu diharamkan sementara memukul boleh hukumnya. Tidak mungkin. Memukul orang tua boleh, itu tidak mungkin. Kemudian ada yang kedua namanya tsani. Jenis yang kedua adalah qiyasud dalalah. Qiyas dalalah adalah huwa ma kanat illatu dalatin 'ala hukmi la muqtadiyatan lahu.
Qiyas dalalah adalah ilahnya itu menunjukkan bahwa ada hukumnya, namun tidak memastikan bahwa hukumnya ini seperti ini dan seperti ini. Lihtimali wujudi fariqin bainal asli wal far'. Karena kemungkinan ada perbedaan antara asli dengan far'unnya. Fatajibu zakatu fi malis sabi qiyasan ala malil baligh. Harta seorang anak kecil itu wajib mengeluarkan zakatnya apabila sudah sampai nisabnya. Misalnya ada seorang anak yang belum baligh, punya harta warisan banyak dari orang tuanya, itu wajib dikeluarkan, dikiaskan dengan harta orang dewasa yang baligh. Liwujudi nisab wal haul, karena ilahnya adalah sama-sama sampai nisabnya dan sudah sampai haulnya. Ma'annahu qad yuqalu la tajibu zakat alaihi li'annahu ghairu mukallaf bi khilafil baligh. Kemudian mungkin saja dikatakan, ada ulama mengatakan la tajib, tidak wajib zakat anak kecil yang belum baligh karena dia tidak mukallaf. Bi khilafil baligh, beda dengan orang yang baligh. Kemudian as-salis, jenis yang ketiga adalah qiyasus syubah. Wa huwa taraddudul far'i baina aslaini, yaitu adanya dua asli dengan satu far'un. Fayulhaqu bi aktsarihima syubhan, maka far'unnya itu dikiaskan dengan yang paling banyak kemiripan atau kesamaan dengan aslinya. Misalhu al-'abdu idza qutil hal tajibu fihi diyah kal ahrar aw al-qimah kal amwal. Fahuwa yushbihu al-ahrar haitsu innahu mukallaf. Jadi contohnya adalah seorang budak apabila dibunuh, apakah wajib membayar diyah seperti orang merdeka? Kalau orang merdeka dibunuh, dia bisa dikisos atau bisa dibayar diyahnya. Atau dihargai seperti misalnya hewan, seperti harta. Kenapa? Fahuwa yushbihul ahrar haitsu innahu mukallaf. Di satu sisi budak tersebut memiliki persamaan dengan orang merdeka karena dia adalah mukallaf juga, dituntut untuk melakukan kewajiban, salat, puasa dan seterusnya. Wa yushbihul mal, dia mempunyai kemiripan dengan harta, haitsu yuba'u wa yuras, di mana budak itu bisa dijual belikan dan diwariskan. Fa alhaqahul hanafiyah bil ahrar wa alhaqahul jumhur bil amwal. Maka para ulama Hanafi itu menjadikannya mirip dengan orang merdeka karena dia adalah mukallaf. Kemudian jumhur ulama menyamakannya dengan harta karena dia dijual beli dan diwariskan. Itu lebih jelasnya akan kita buat ringkasannya. Anwa'ul qiyas. Anwa'uhu. Pertama ada namanya qiyas illah. Qiyas illah, maka kanat illah fihi mujibah li hukm. Maka kanat al-illah fihi mujibatun lil hukmi. Contohnya misalnya al-aslu at-ta'fif. At-ta'fif ya ini mengatakan kepada kedua orang tua. At-ta'fif hukumnya haram. Wal far' ad-darb hukumnya haram. Al-illah, illahnya adalah al-ida, sama-sama menyakiti. Al-ida. Kemudian ada namanya qiyas dalalah. Ad-dalalah. Ma kanat al-illah fihi
tadullu ala al-hukm. Tadullu ala al-hukm. Ala al-hukm. Wala tujibu hukum. Cuman menunjukkan bahwa ini adalah hukumnya ini, tapi tidak memastikan hukumnya itu. Karena ada perbedaan pendapat. Contohnya misalnya, al-aslu wujubuz zakat mal al-baligh. Ini adalah asalnya. Kemudian liwujudul illah. Illahnya adalah al-far'u wujub zakat as-sabi, zakat mal as-sabi. Al-illah al-nisab wal haul. Apabila sudah sampai nisab dan haulnya, maka sama-sama wajib. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Kemudian ada yang mengatakan far'unnya adalah al-aslinya adalah la tajib. Zakat mal as-sabi. Illahnya li'annahu ghairu mukallaf. Jadi ada yang mengatakan hukum harta seorang anak kecil itu wajib dikeluarkan karena ilahnya adalah ada nisab dan haulnya. Kemudian ada yang mengatakan tidak wajib karena dia tidak mukallaf. Seperti itu. Karena dia tidak mukallaf. Kemudian ada namanya qiyas syubah. Misalnya seorang budak, al-abdu idza qutil. Contohnya misalnya al-abdu idza qutil, apabila dibunuh, apakah dia disamakan dengan al-ahrar atau al-amwal, harta atau bahimah? Seperti itu. Karena dia mukallaf, alasannya adalah, ilahnya adalah li'annahu mukallaf. Kalau ini alasannya li'annahu yuba' wa yuras. Ini pendapat jumhur ulama, adalah pendapat al-Hanafiyah. Oke. Itu pelajaran kita hari ini. Semoga semuanya bisa paham. Kita akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Panjang memang.